Saudara, persoalan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis tidak hanya terjadi di ibu kota DKI Jakarta, tetapi juga terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Terlebih ketika Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyebut seluruh SPPG yang berada di kota Bekasi belum tersertifikasi higienitas dan juga sanitasi. Lalu seperti apa sebenarnya tahapan agar sebuah SPPG bisa memperoleh sertifikat layak higienitas dan sanitasi? Saya akan langsung melakukan inspeksi, saudara, dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang berwarna biru adalah SPPG di kawasan Bantar Gebang yang kurang lebih baru 1 hingga 2 minggu beroperasi. Saya akan melakukan inspeksi dan juga menginvestigasi secara lebih dekat, saudara. Terus saya berada di SPPG di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya akan melihat secara langsung bagaimana pengoperasian dari SPPG ini, termasuk juga bagaimana alat makan yang kemudian digunakan dicuci. Saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan Kepala SPPG, dengan Mas Alfian, dan juga ada Ibu Kadinkes Kota Bekasi, Bu Tia, dan juga ada Dandim 0507 Kota Bekasi, Kolonel Armet Kris Rantau. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya izin ke Bu Dinkes dulu, Bu. Bahwa yang menjadi menarik adalah ternyata masih ada sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan tata kelola khususnya SPPG, Bu. Betul. Di Kota Bekasi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa SPPG di Kota Bekasi belum seluruhnya memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi, Bu? Karena ini sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan terkait persyaratan SLHS, mungkin para mitra juga masih mengalami kesulitan. Dalam waktu sebulan memang semua SPPG yang ada harus memiliki izin. Jadi artinya ini PR bagi SPPG untuk segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh TNI untuk betul-betul memastikan operasional dari SPPG ini tidak menyalahi aturan sehingga tidak ada, dalam tanda kutip, korban dari siswa kita yang menyantap MBG? Ya, jadi gini Mas, Mas sudah ada kerjasama pembicaraan antara Kepala BGN dengan Panglima TNI agar diminta juga jajaran TNI turut serta mengawasi seperti pendampingan dengan SPPG yang tersebar di seluruh wilayah. Okay. Nah, di Kota Bekasi khususnya kita kan pendampingan mulai dari bagaimana pemilihan bahan baku, kemudian bagaimana pengolahannya, bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana distribusinya sampai diterima oleh penerima manfaat. Oke, saya ingin ke Mas Alfian. Mas, boleh kita ke sana ya, Mas ya? Boleh. Salah satu hal yang kemudian dalam tanda kutip disorot betul oleh publik adalah soal higienitas dan sanitasi. Betul. Dan yang cukup penting adalah ketika ompreng ataupun alat makan ini dicuci. Bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Jadi kalau untuk proses sanitasi ompreng sendiri, kita kan dari awal ambil dulu ke sekolah. Jadi sekolah yang udah beres makan, kita ambil, kita turunkan ke sini. Prosedur pertama itu sanitasi, Pak. Jadi dari sampah-sampah yang ada di ompreng, kita buang dulu ke trash bag. Oke. Saya tunjukkan, saudara, ini berarti ini bekasnya ya? Bekas sampah kita udah buang ke trash bag dulu, itu untuk awal. Oke, bekas makanan yang mungkin tidak habis secara utuh, dibersihkan terlebih dahulu dan masukkan ke sini. Oke, saya tunjukkan sedikit, ini adalah nasi ya, nasi yang tidak termakan berarti ya? Ini untuk... Nanti ini juga kita riset, kita data. Oke. Berapa kilonya. Saya tunjukkan, ini telur dan lauk mungkin ya? Termasuk ini juga? Oke. Setelah itu diolahnya seperti apa? Dibuang atau? Nanti biasa kita kerjasama sama ini Magot kayak gitu. Biasa ada ngambil peternak pun ada yang suka ngambil kayak gitu. Jadi kita kerjasama dari awal sampai akhir itu udah ada kerjasama. Jadi nggak akan kebuang sia-sia juga. Tapi ternyata yang dibuang cukup banyak ya? Anak-anak kan ada nggak suka sayur juga, tapi kita tetap tekenin harus ada sayur biar anak-anak terbiasa. Oke. Tahapan selanjutnya mungkin, Mas? Dari pembuangan ini kita bilas dulu pakai air. Oke. Dibilas dulu pakai air ya? Air ya, kita udah 2 kali bilas. Habis itu kita cuci pakai sabun. Oke. Kita bilas pakai sabun, lalu kita bilas lagi. Itu pembersihan terakhir ini di sini. Ini sabun. Satu hari berapa ompreng yang dicuci? Sekitar ini kan baru mulai, jadi emang arahan dari Badan Gizi juga 1000 aja maksimal. 1000, oke. Berarti ini sesuai dengan SOP yang paling baru ya? Baru. Dari BGN ya? Kita nggak mau melanggar SOP, kita harus tentukan SOP yang dari Badan Gizi. Oke, dan ini dipastikan semuanya bersih. Termasuk juga air yang digunakan? Iya, termasuk air. Kita juga ada filter air di setanya. Oke. Ada satu alat yang kemudian digunakan khusus untuk mengeringkan? Iya, untuk sterilisasi. Bisa dijelaskan operasional seperti apa? Ini operasionalnya, ini muat, satu ini bisa 70 ya Pak? 70
70 omprek. 70 omprek? 70 omprek bisa masuk sini itu 200 derajat Celcius ya. 200 derajat? Dalam waktu di bawah 5 menit. Oke. Karena kalau udah lebih dari 5 menit itu udah gosong semua. Oke, ini dipindahkan ke sini ya. Saya boleh lihat ya. Yang ini baru saja keluar dari tempat oven atau tempat pemanas ya. Memang kondisinya tentu masih panas karena baru saja keluar. Tapi saya ingin lihat. Secara umum memang lebih bersih tentu ya karena dipanaskan. Oke. Belakangnya juga ya. Tapi memang kalau untuk kerak-kerak seperti ini susah, Mas? Susah. Karena memang pemakaian juga ya? Pemakaian. Saudara, saya sudah berada di dalam SPPG Bantar Gebang, tapi sebelum melakukan inspeksi memang harus menggunakan APD dulu ya. Ini ada masker yang harus saya gunakan, termasuk juga sepatu dan juga ada hairnet ya. Tidak dahulu Butia bahwa yang tadi kita soroti adalah soal sertifikasi. Kalau untuk SPPG ini kan memang baru seminggu. Tapi bagaimana tahapannya sebuah SPPG itu bisa mendapatkan sertifikat yang kemudian dikeluarkan oleh Dinkes? Jadi SPPG itu harus memenuhi IKL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, yang nanti akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas terkait di lokasi tersebut. Yang kedua, semua penjamah makanan yang dalam SPPG ini harus mengikuti pelatihan keamanan pangan, minimal 50%-nya. Tiga adalah, jadi uji yang dilakukan adalah uji terhadap air, terhadap makanan, juga uji terhadap kandungan salmonella di dalam penjamah makanan. Oke, saya ingin tanyakan dulu karena ini wastafel yang digunakan ya. Artinya hal-hal seperti ini juga diinspeksi ya? Inspeksi juga kita lihat mungkin ada kebocoran ya. Oke. Mungkin nanti kalau ada kebocoran kita akan mencemari lingkungan ini. Oke. Dan kita akan selalu ingatkan. Dan kalau memang tidak layak tentunya tidak akan keluar EKL-nya. Termasuk juga soal air ya Bu ya? Ya, kualitas air juga kita lihat, pH-nya juga semacam bahan kimia mungkin yang ditambahkan. Oke. Dan juga tambahan ini ada grease trap kita untuk apa? Untuk minyak. Ini apa? Ini grease trap. Jadi Bisa ditunjukkan blender ya? Coba, ini bisa dibuka Mas? Bisa. Boleh saya lihat ya? boleh. Oke. Oke, ini fungsinya? Iya, menahan lemak. Menahan lemak. Oke, yang akan tertahan adalah sampah-sampah ini ya? Masuk minyak-minyak mungkin ya? Iya. Oh. Fungsinya untuk tidak mencemari. Iya, itu area. Oh, oke. Dan ini adalah bahan baku ya, Mas Alvin, yang sudah tiba di SPPG Bantar Gebang. Mungkin bisa dijelaskan termuat apa aja di sini, Mas? Ini ada buah anggur sama buah pisang. Buah anggur dan buah Iya. pisang ya. Memang kondisinya semua Fresh. dan tertutup seperti ini. Iya, ini masih dingin kalau bisa Pak Alvin. Anggur masih dingin. Oh, oke. Oke. Saya akan coba turunkan beberapa ya untuk jadi sampel untuk melihat kualitas dari bahan baku yang ada di SPPG Sama pisang Bantar aja satu. Gebang. Ini bisa dibuka ya? Oh, bisa. Oke, kita akan coba lihat. Memang masih sangat segar ya. Betul. Masih sangat segar dan Kita minta fresh. suhunya pun masih dingin. Ini didapat dari, Dari supplier kita. dan ini pisangnya ya. Boleh saya lihat sedikit ya? Karena kalau pisang ini kan Ini juga pisang- tidak ini ya, pisang tidak kuat lama ya. Ambon. Oke, saya coba akan pastikan saudara kualitas dari pisang ini tidak hanya dilihat dan juga diraba ya, tapi saya akan coba. Dan ini masih dijamin fresh ya. Saya akan coba. Memang seperti pisang pada umumnya. Oke, tidak ada. Ini wajib hal-hal. dimakan besok gitu. Wajib dimakan besok. Iya, dihabiskan besok. Jadi kita nggak nyetok. Yang jadi penting untuk kemudian diketahui oleh publik adalah apa peran SPPG ketika ditemukan kasus keracunan kepada murid-murid kita. Apakah ada kontribusi dari SPPG juga? Jadi dari menu kita misalnya ada nasi, daging, sayur, itu kita beri sampel. Kita simpan di kulkas khusus, akan dipantau 2 kali 24 jam. Jadi kalau ada indikasi keracunan atau KLB di anak-anak, apakah memang ini jadi dari bahan baku atau memang jadi sabotase atau dari lain-lainnya gitu, Mas. Dan tadi saya sempat lihat juga kuncinya kayaknya. Kunci khusus. Oke, saya akan tunjukkan ini kunci kulkas, Mas. Kunci kulkas. Oke, ini kunci kulkas Yang harus dipantau oleh ahli gizi saja. yang hanya bisa diakses oleh Ahli gizi. ahli gizi saja. Oke, bisa kita lihat ya? Kita akan
Ya saudara, dan ini ditaruhnya di kantor ya? Oke. Kita akan coba lihat saudara, dan kita akan buka ya kulkas yang menaruh sampel. Dan hanya boleh dibuka oleh ahli gizi. Nama ahli gizi yang bertanggung jawab. Oke, sampelnya seperti ini ya. Ini boleh dikeluarin boleh? Oh, dilihat aja ya. Oke, karena untuk menjaga sterilisasi dan lain-lain ya, dan keamanan ya. Oke, saya akan tunjukkan saudara, ini salah satu contohnya ada tahu crispy, semur telur, dan beberapa menu lain seperti ayam goreng bumbu ya. Ini dimasukkan ke dalam plastik kecil untuk kemudian menjadi sampel ketika dibutuhkan. Oke.